Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah faman ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini dengan taufiknya berupa kemauan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih bisa melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar adalah fadilah wa rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus diberikan kesabaran oleh Allah. Semoga kita terus diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan hadiah husnul khatimah. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, dan doa ini ada di dalam salat-salat kita, yaitu di dalam suratul Fatihah. Maka minimalnya di dalam salat fardu kita meminta 17 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini adalah doa kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung. Berlindung dari dua golongan, berlindung dari dua keburukan, berlindung dari dua sifat yang buruk. Terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang terakhir. Bunyinya Bapak Ibu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita meminta jalan siratul mustaqim, yaitu jalan Islam, agar kita diistiqomahkan di dalam jalan Islam, di jalan Al-Qur'anul Karim, kemudian di jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di jalan al-haq. Ini tafsir dari siratul mustaqim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa siratul mustaqim artinya ada 4 yang senantiasa kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan jalan siratul mustaqim itu adalah jalan, bukan jalan al-maghdub, juga bukan jalan al-dhalim, bukan jalan golongan yang dimurkai, bukan jalan golongan yang tersesat. Siapa itu al-maghdub? Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud dengan al-maghdub itu jalan orang-orang yang dimurkai, ini adalah al-Yahud, yaitu Yahudi, yang memiliki sifat ataupun karakter dasar. Al-maghdub itu adalah walamma kana al-yahudu tarakul haqqa. Ketika Yahudi itu dia diberikan Alkitab atau Taurat, ya, dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, mereka memahami, mereka tahu isi kebenaran di dalamnya. Bahkan juga telah dikabarkan akan diutus Rasul akhir zaman ataupun Rasul dan Nabi terakhir. Mereka tutupi dan mereka tinggalkan kebenaran itu, dan mereka ganti, mereka palsukan.
mereka ubah-ubah. Ba'da ma'rifatihi, setelah mereka tahu, setelah mereka mengilmui dari Alkitab itu. Ini sifat dasarnya. Dia tahu ilmu tapi tidak mau tunduk melaksanakan ilmu, Bapak Ibu. Ikhwatul iman. Sehingga hari ini pun jangan sampai kita ini tahu sesuatu kebenaran, kita tidak jujur dengan kebenaran itu. Kita tidak mengamalkan kebenaran itu. Kita berlindung jangan sampai kita terkena dari sifat-sifat al-Yahud, yaitu Yahudi. Sedangkan perintah yang kedua, yaitu kita diperintahkan berlindung dari keburukan golongan yang kedua, yaitu waladhdallin. Dan para ulama mufassirin sepakat yang disebut dengan waladhdallin, golongan yang tersesat adalah Nasor. Seperti apa sifat dasarnya? Yaitu man faqqadul ilma. Mereka membuang jauh-jauh ilmu. Jadi kalau Yahudi tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Kalau ad-dhalin ini mereka beramal tanpa ilmu. Ini hati-hati jamaah sekalian. Ini dua-duanya ini buruk gitu ya. Tahu ilmu tidak mengamalkan, ini sifat Yahudi. Kemudian sifat dari ad-dhalin adalah beramal tanpa ilmu. Fatrakul haqqa, sehingga mereka meninggalkan al-haq, kebenaran. Mengucapkan sesuatu tanpa ilmu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'budullaha ala ghairi huda. Mereka beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa petunjuk ilmu. Wa ala ghairi basirin. Begitupun ketika beribadah tanpa landasan ilmu syar'i kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan perkataan-perkataan kesyirikan, baik Yahudi ataupun Nasara, yang melakukan amal-amal kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di depan bagaimana bentuk kesyirikan dari bangsa Yahudi yang kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum. Maka pasti kalian akan mengikuti jalan ataupun sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law salaku juhra dabbin, walaupun mereka itu masuk ke dalam lubang biawak dab sekalipun, la salaktumuhu, maka kalian akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna ya Rasulullah, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka yang Anda maksud itu wahai Rasul? Al-Yahudu wan Nasara, apakah itu Yahudi dan Nasara? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman. Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini artinya ikhwatul iman, kita harus menjauhi ya dua akidah, ya dua keburukan, dua kebiasaan ya dari dua golongan yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tidaklah di dalam Al-Qur'anul Karim ketika disebutkan nama al-Yahud, maka pasti di situ dijelaskan tentang keburukan. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidaklah disebutkan kata Yahudi, maka disebutkan di situ adalah keburukan-keburukan. Kita contoh ya, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini satu kaidah di dalam akidah kita yang tidak akan berubah sampai hancurnya langit dan bumi ini. Tidak akan ridha Yahudi dan Nasrani kepada kalian sampai kita yang mengikuti millah mereka.
mengikuti agama mereka, keyakinan mereka. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, beliau menjelaskan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita tidak boleh yang mengikuti kekhususan di dalam akidah, keyakinan dari kedua golongan ini yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak boleh bertasyabbuh, menyerupai ya kedua golongan ini. Ya, dan semua keburukan-keburukan akidah di luar akidah Islam, di luar jalan Islam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama tabi'ut tabi'in yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau memberikan satu sifat dari dua sifat golongan ini. Beliau mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi shibhu minal yahud. Maka siapa yang paling buruk, yang paling fasid dari orang yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang diberikan ya makrifat, ya tahu kepada Alkitab, tahu kepada kebenaran, akan tetapi menyerupai siapa? Menyerupai bangsa Yahudi. Itulah manusia yang paling fasid, yang paling buruk dari kalangan orang yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengikuti siapa? Al-Yahud, itu Yahudi. Begitupun man fasada min ibadina fa fihi shibhu minan nasara. Siapa yang paling fasid di antara ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari umat, itu mereka yang menyerupai Nasor. Tadi kalau yang menyerupai Yahudi berilmu tapi menyembunyikan ilmu, tidak jujur dengan ilmunya. Sedangkan yang menyerupai Nasor adalah dia beramal tanpa ilmu. Jadi adalah satu kaidah, sehingga Imam Bukhari rahimahullah beliau menyatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata-kata dan sebelum beramal. Ya, jadi tidak masalah. Ya, dengannya kita memiliki keyakinan-keyakinan, praktek-praktek ibadah, ya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam melaksanakan peribadatan kita kepada Allah, ya, apakah salatnya, wudunya, ya, dan yang lainnya, ketika berlandaskan ilmu, silahkan amalkan. Karena yang dicela di dalam syariat itu ketika melaksanakan amal ini tidak berlandaskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat dari An-Nasr. Ya, sedangkan tadi sifat Yahudi adalah menyembunyikan kebenaran, tidak jujur dengan ilmunya, tidak jujur dengan kitab yang dikaji dulu di mana? Di pondok-pondok pesantrennya, dikaji di dalam kitab-kitab, tapi disembunyikan. Ya, tetapi tidak diamalkan, tidak disampaikan. Maka ini adalah man fasada min ulama'ina. Itu yang paling fasid, yang paling buruk orang yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Yahudi memiliki akidah, memiliki keyakinan yang sangat keji, yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sifat-sifat buruknya Yahudi atau Bani Israel yang kufur, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bani Israel itu ada yang beriman, ada yang taat, ada yang tidak taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-wuqu'u fil istiqadat. Itu mereka terjatuh di dalam akidah asyani'ah, itu akidah yang keji, akidah yang buruk. Contohnya adalah mereka tatawalahum 'ala Allah. Mereka berani menghina, mencaci Allah Subhanahu wa taala. Ya, bangsa Yahudi ini. Kita lihat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 181.
Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin. Kata orang Yahudi, Allah itu fakir. Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Berani menghina, ya, mencaci Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam Quran surat Al-Maidah ayat 64, bahwasanya Yahudi ini begitu lancang, begitu berani, ya, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu pelit. Allah disebut pelit, Pak. Bapak Ibu sekalian. Gullat aidihim, justru tangan mereka lah yang terbelenggu, ataupun justru mereka lah yang pelit. Wa lu'inu bima qalu, maka mereka itu dilaknat, dikutuk oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka katakan. Kemudian bentuk penyimpangan atau kejitnya keyakinan akidah dari bangsa Yahudi dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah putra Allah Subhanallah. Kalau tadi Nasara, ya, Isa ibnullah, ya, Isa itu anak Allah. Ini letak, ya, kesyirikan ataupun kekufuran dua golongan tadi yang kita diperintahkan oleh Allah setiap salat kita untuk berlindung, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan al-maghdub, bukan jalan ad-dhalin. Kemudian yang selanjutnya, keburukan kekejian dari akidah bangsa Yahudi adalah mereka tahrifihim li kitabihim al-muqaddasah. Bahwasanya bangsa Yahudi ini merubah-rubah Alkitab. Bahasa Yahudi ini, ya, menutup-nutupi kebenaran Alkitab. Ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Ya, ketika bangsa Yahudi membacakan Taurat itu, ya, satu halaman ditutup oleh apa? Oleh telapak tangan dia. Kemudian dijelaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menipu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alhamdulillah ada salah seorang Yahudi yang masuk Islam menginformasikan kepada Nabi, wahai Rasul, orang Yahudi ini dia telah berdusta. Tolong perintahkan angkat tangannya, ya, untuk membacakan apa? Kitab Taurat itu. Jadi memang itu adalah sifat dasar dari Yahudi, senantiasa berubah-ubah kitabullah, Alkitab. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keburukan bangsa Yahudi yang senantiasa merubah, ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 75, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sungguh di antara mereka sebagian ada yang mendengar kalamullah, itu Alkitab. Akan tetapi setelah mereka mendengar, ya, tahu tentang isi dari apa? Kitabullah ataupun kalamullah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka berubah, ya, berubah, menghapus, menghilangkan, ya, dari ayat-ayat, ya, dari kitabullah. Jadi semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu namanya Alkitab. Ya. Itu Alkitab, yaitu wahyu yang datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu belum diubah, ya, tidak dirubah oleh tangan mereka. Kemudian yang selanjutnya fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat buruk Yahudi berikutnya adalah istiqaqihim laknatum minallahi wa min anbiyaihim. Tidaklah apa yang didapatkan oleh Yahudi merupakan laknat, kutukan dari Allah Subhanahu wa taala dan para nabi mereka. Ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi bagian dari bangsa Yahudi. Mari kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil
maka bagian mereka adalah laknat ataupun telah dikutuk orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Ya, jadi yang kafir dari Bani Israel, karena Bani Israel ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lisan Daud, atas lisan Nabi Daud, wa Isa, juga dilaknat oleh siapa? Oleh Nabi Isa. Bahkan yang mengejar-ngejar ya untuk memburu siapa? Nabi Isa, itu adalah bangsa Yahudi. Wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw, dikarenakan kemaksiatan ya ataupun dosa kedurhakaan Bani Israel yang kufur kepada Allah, wa kanu ya'tadun, dan itu pun karena mereka senantiasa melampaui batas. Jadi bagian dari Bani Israel yang kufur ataupun bangsa Yahudi, kuatul iman adalah laknat dari Allah dan al-anbiya, para nabi mereka. Kemudian sifat buruk yang berikutnya dari bangsa Yahudi ini adalah al-isaa'atu lirrusuli bil mu'anadati wat takdzibi bal wal qatl. Bahwasanya bangsa Yahudi itu senantiasa melakukan keburukan kepada setiap para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka. Jadi selalu melakukan keburukan kepada para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menentang, senantiasa didustakan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, bahkan tadi tidak segan-segan mereka untuk membunuh utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, perlakuan buruk mereka kepada para rasul ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-55. Wa idz qultum ya Musa, ya ketika mereka berkata ya kepada Nabi Musa alaihissalam, lan tu'mina laka, ya bahwasanya mereka mengatakan mereka tidak beriman ya kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak akan beriman ya kepada Nabi Musa alaihissalam hatta narallah, ya sampai kami ini bisa melihat secara zahir ya jahratan. Melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah banyak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari perbudakan Firaun, ya. Telah diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lancangnya siapa? Bangsa Yahudi atau Bani Israel yang kufur ini, kami akan beriman kepada Anda wahai Musa kalau kami bisa melihat siapa? Melihat Allah secara zahir. Ya, secara zahir. Bahkan ketika terus diberikan kenikmatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bani Israel yang ingkar pun ini senantiasa mendustakan ya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya di Bukit Tursina, ketika kembali justru yang diminta oleh siapa? Bani Israel yang ingkar itu, tolong buatkan patung sembahan ya untuk siapa? Untuk kami. Ya, begitu apa? Begitu ingkarnya. Fa akhadhatkumus sa'iqah, maka mereka disambar oleh apa? Oleh petir oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antum tanzuru, sedangkan kalian melihatnya, menyaksikan. Begitupun ketika mereka akan dipusakai ya satu negeri oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Baitul Maqdis, tapi ada ujiannya. Ya firman Allah Subhanahu wa taala, silakan masuk ke mana? Baitul Maqdis, tapi ada satu syarat ujiannya, taklukkan dulu itu penduduk di Baitul Maqdis. Tidak mau, Pak. Dengan lancangnya ya 70 orang yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam. 70 orang, hanya 2 orang saja yang bertakwa kepada Allah. 2 orang itu memberikan motivasi kepada yang sisanya. Ayo kita masuk. Ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti kita akan menang. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Wahai Musa, berangkat saja kamu dengan Tuhanmu berdua untuk memerangi bangsa itu. Kami duduk saja di sini. Ya kami duduk saja di sini, nanti kalau sudah menang ya kalian berdua, baru aku akan
akan masuk lancang, ya. Selain kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada para nabi dan para rasul. Ya, kepada para nabi dan para rasul. Kemudian keburukan yang lain dari bangsa Yahudi ini, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan-keburukan al-maghdub juga al-dhalim, yaitu mereka itu memiliki sifat dasar adalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Mereka diberikan Alkitab untuk dijadikan sebagai hukum, mereka ganti justru Alkitab itu, ya, dengan hukum-hukum yang lain, bukan hukum Alkitab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala peringatkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humuz zalimun, ya fa ulaika humul fasiqun." Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 43 ya sampai 45. Ya, mereka diperintahkan untuk berhukum kepada ya kitab-kitab yang telah diturunkan, mereka tidak mau berhukum ya kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifat karakter dari bangsa Yahudi. Kemudian yang selanjutnya fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bangsa Yahudi itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hati yang diubah hatinya menjadi apa? Menjadi batu, membatu. Qaswatul qalbi. Yang memiliki hati yang keras. Itu ya, qaswatul qalbi. Karena telah datang ya para rasul, ya para utusan, 12 nabi dan rasul yang diutus kepada siapa? Kepada Bani Israel. Dan dijelaskan di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah sedikit yang beriman, sedikit yang menerima seruan para nabi dan para rasul. Begitupun ketika di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sedikit saja yang beriman ya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat buruk dari kaum Yahudi berikutnya adalah al-inqiyadu wa taqlidul kamil lil hakhamat. Ketika utus para nabi dan para rasul, harusnya mereka mengikuti para nabi dan para rasul. Ketika diturunkan Alkitab, harusnya mereka mengikuti Alkitab itu. Tapi mereka mengganti Alkitab, membuat kitab yang baru. Kemudian mereka pun tidak mentaati ya para nabi dan para rasul itu. Akan tetapi siapa yang diikuti oleh mereka? Justru mereka menjadikan yang disembah, yang dipertuhan, yaitu para rabi di antara mereka, ya, para pendeta di antara mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 31, ya, tentang sifat dan karakter dari bangsa Yahudi ini. Ittakhadhu ahbaruhum, justru mereka menjadikan ya rahib-rahib di antara mereka, ya orang-orang soleh di antara mereka, ya rabi-rabi di antara mereka, waruhbanahum, juga rahib-rahib di antara mereka, arbaban, tandingan-tandingan ataupun Tuhan, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diagungkan oleh mereka, ya orang-orang soleh di antara mereka. Jadi meninggalkan apa? Al-Quran. Kalau hari ini ya jangan sampai ikhwatul iman meninggalkan Al-Quran, meninggalkan panduan siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam, memilih panduan selain Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini sifat ataupun karakter dari Yahudi. Sudah diberikan kitab suci, sudah diutus para nabi dan para rasul, keduanya ditinggalkan. Ya, membuat kitab-kitab baru, ajaran-ajaran baru, ya. Kemudian dihadirkan ya sosok-sosok sebagai tandingan dari nabi dan rasul, bahkan tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat keburukan Yahudi. Kemudian yang selanjutnya fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bangsa Yahudi itu adalah al-muqalafatu li syar'ihim bil haid. Bahwasanya bangsa Yahudi itu mereka senantiasa mengadakan tipu daya, ya,
terhadap syariat-syariat yang diturunkan kepada mereka. Jadi senantiasa diselisih setiap syariat yang diturunkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi ataupun rasul yang diutus kepada mereka. Di sini ada satu kisah yang sangat panjang dalam Quran surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Ini kisahnya panjang, nanti di rumah secara lengkap silakan ditadaburi. Ya, kita globalkan saja kisah ini. Jadi ketika mereka Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di hari Sabtu. Salah satu ujiannya itu adalah mereka tidak boleh menangkap ikan hari Sabtu. Nah, itu syariat yang diberlakukan kepada mereka, Pak. Kalau akidahnya sama, ya para nabi dan para rasul itu menyerukan apa? Anibudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja, jauhi kesyirikan. Itu akidahnya sama. Semua nabi dan rasul yang diutus itu sama. Tapi syariat-syariatnya berbeda. Seperti syariat kepada ini Bani Israel, tidak boleh menangkap ikan ya di laut itu hari Sabtu. Juga kemudian di antara syariat untuk Bani Israel, mereka tidak boleh memakan daging burung dara di dalam satu hari, ini melebihi kebutuhan mereka. Ya, itu di antara bentuk-bentuk syariat ya kepada Bani Israel. Sedangkan hari ini ya kita mau hari Senin, hari Selasa sampai hari Senin lagi boleh nangkap ikan, Pak? Boleh ya, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan burung ya, burung yang ketika itu halal ya boleh ya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syariat ini ya oleh siapa? Oleh Bani Israel. Jadi tadi setiap ada syariat yang turun pasti dibuat tipu daya. Jadi diakal-akalin oleh siapa? Oleh Bani Israel. Dan memang ketika hari Jumat ataupun hari Ahadnya itu ujiannya, ikan itu tidak muncul di mana? Di lautan itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak muncul. Tapi ketika hari Sabtu ini terlihat ya dari daratan. Itu pada muncul di mana? Di lautan. Ini diuji oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakalin, Pak. Kalau begitu kita pasang jaringnya ini hari Jumat, Pak. Nanti dipanennya hari Ahad, gitu ya. Ini ngakal-ngakalinnya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Diakal-akal, gitu ya. Jadi tidak ada satupun syariat yang diturunkan ya kepada mereka, ini pasti ada tipu daya. Kemudian selanjutnya fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sifat kemudian karakter buruk dari bangsa Yahudi adalah kitmanul haqqi litadlilin nasi. Mereka senantiasa menyembunyikan al-haq dengan tujuan untuk menyesatkan manusia. Ini sifat buruk Yahudi ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 71, ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab. Yahudi di sini ya, lima talbisunal haqqa bil batil. Ya kenapa? Ya kalian mencampur adukan, mentalbis ya antara yang hak dengan yang batil. Ya selain dicampur adukan, kemudian wataktumunal haqqa. Ini disembunyikan al-haq itu. Ya disembunyikan kebenaran itu. Wa antum ta'lamun, padahal kalian ini tahu, mengetahui. Ya disembunyikan. Ya atau dicampur adukan. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Jadi semua agama, semua kitab, Pak, ini pasti oleh bangsa Yahudi itu ingin diapakan? Ingin dihancurkan, ya ingin diubah dari keasliannya. Yaitu semua agama akan diubah, akan ditipu daya oleh mereka. Semua ajaran ya akan ditipu daya. Ya. Kitab sucinya sendiri, ya kitab suci orang lain pun pasti ya akan diubah-ubah oleh mereka. Mereka menghancurkan Taurat, gitu ya, menghancurkan ajaran Nabi Musa. Mereka menghancurkan Injil, mereka menghancurkan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Ini siapa? Al-Yahud. Ini adalah Al-Yahud.
Kemudian yang selanjutnya khatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya karakter sifat buruk dari bangsa Yahudi ini adalah al-ghadru wan naqdul uhudi wal mawathiq. Mereka akan senantiasa mengkhianati perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan siapa? Dengan mereka. Ini memang sejak zaman dulu. Ya, memang sejak zaman dulu, kemudian zaman Nabi sampai detik ini dan selanjutnya. Dan di antara nanti ciri-ciri sebelum benar-benar hancurnya langit bumi ini, datangnya hari kiamat di khatul iman. Kemudian Allah nanti akan utus, Allah akan hadirkan siapa? Imam Mahdi. Kemudian diturunkan dihadirkan Dajjal. Maka pengikut terbesar, mayoritas pengikut memang dari pengikut Dajjal ini adalah bangsa Yahud. Dan yang kedua, mayoritas pengikut Dajjal ini kepada ummahat, ya, di dalam hadis sahih ini adalah kaum wanita. Tentunya adalah yang memiliki akidah sifat karakter seperti Yahudi tentunya, ya, yang tidak beriman maksudnya. Tapi kalau yang beriman insyaallah dijaga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih, dua kelompok besar ini sebagai mayoritas pengikut Dajjal nanti. Kemudian fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka senantiasa mengkhianati perjanjian dalam Quran Al-Baqarah ayat 100. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ya, jadi mereka ini ketika dibuat perjanjian dengan mereka, maka mereka pasti ingin apa? Ingin merubah, ingin mengkhianati dari isi perjanjian itu. Ya, tidak akan mengindahkan perjanjian itu. Begitupun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, mereka diikat dengan 12 poin perjanjian. Ya, jadi nasib Yahudi itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu menjadi baik itu ketika memang berada di bawah kekuasaan Islam. Itu mereka diberikan apa? Diberikan kebaikan di zaman Nabi. Ya, itu dia apa? Diberikan haknya, diberikan kebaikan. Begitupun ketika mereka di bawah, ketika di zaman Daulah Islamiyah, ya mereka ini ketika menghormati perjanjian ini diberikan hak-hak mereka, dimuliakan. Tapi ketika memang tadi sifat dasar mereka ini, ya senantiasa ya khianat terhadap perjanjian-perjanjian yang telah disepakati, telah dibuat dengan mereka, yaitu ulah tangan mereka, ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya fatul iman, sifat buruk dari bangsa Yahudi berikutnya adalah mereka senantiasa al-hasadu, ya, wal hiqdu ala ahli iman. Mereka senantiasa hasad, ya, dengki kepada orang-orang yang beriman. Dikisahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah dan telah mempersaudarakan dua kabilah besar yang seumur hidup mereka tidak pernah akur kerjaannya perang. Ini dua kabilah, Pak. Itu kabilah Aus dan Khazraj. Maka ketika mereka telah menerima Islam, mereka dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi suatu saudara yang sangat erat, persaudaraan iman dibangun oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ada dua orang Aus dan Khazraj, ya, sedang ngobrol-ngobrol, Pak, dengan apa? Dengan penuh kehangatan, penuh dengan persaudaraan. Orang Yahudi melihat, kata mereka, ini tidak benar, ini ya tidak boleh dibiarkan, Pak. Ini iri dengki kepada persaudaraan, persatuan siapa? Kaum muslimin. Maka oleh orang Yahudi itu dibangkitkan lagi keyakinan jahiliyah. Kata orang Yahudi masuk nimbrung, Pak, di situ. Wahai Khazraj, ya, wahai Aus, tidak tahu tidak kamu dulu, ya, dengan peristiwa ini, ya, bahwasanya satu kabilah menghina kabilah yang lain,
terbangkitkan lagi Pak emosi di antara dua kabilah ini. Hampir ya. Ini tersulut kembali mereka melakukan apa? Melakukan pertempuran. Maka tiba-tiba datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperingatkan ya kepada mereka, bertakwalah wahai kalian. Ya. Khazraj ya dan Aus. Tidakkah kalian ya telah meninggalkan keburukan-keburukan jahiliyah? Kenapa kalian kembali menyentuh ya kebiasaan-kebiasaan jahiliyah? Ya, berlindunglah kepada Allah. Ini adalah tipu daya dari iblis ataupun dari setan melalui lisan orang-orang Yahudi. Senantiasa hasad, ya, senantiasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 120 tentang iri dengkinya ya tidak senang terhadap orang-orang yang beriman, ya, orang Yahudi itu. Allah berfirman, "In tamsaskum hasanatun tasuhum." Jika kalian dikaruniakan ataupun diberikan kebaikan, mereka bersedih. Nah, jadi kalau orang-orang beriman itu mendapatkan kebaikan hasanah, justru orang-orang Yahudi itu adalah menderita, sedih melihat kebaikan yang ada pada orang-orang yang beriman. Tapi kebalikannya, wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi ketika orang-orang beriman mendapatkan musibah, keburukan, kecelakaan, mereka apa? Senang, ya, bahagia dengannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ini ternyata sifat Yahudi. Senang melihat orang lain susah lah ya. Susah melihat orang lain senang. Ini karakter dari Yahudi ini ya. Tidak suka melihat kebaikan pada orang-orang yang beriman. Jadi bawaannya iri saja dengki, ya, ingin menghilangkan. Bahkan tadi yang bersaudara itu harus apa? Harus mereka kembali bermusuhan. Ya, kembali bermusuhan. Namun kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam firman-Nya, ini adalah resepnya agar kita terhindar dari keburukan-keburukan. Ya, baik al-maghdub ataupun al-dhalin, wa in tasbiru. Tapi jika kalian bersabar, sabar ini melaksanakan perintah Allah, menjauhi perbuatan dosa, dan sabar ketika tertimpa ujian ataupun musibah. Ini sabar ini 3 ya. Wa tattaqu, dan ketika kalian bertakwa, ketika sabar, ketika takwa, ya firman Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaiduhum. Tipu daya mereka tidak akan bisa memudaratkan kalian, tidak akan bisa mencelakakan kalian. Ketika kuncinya ini adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, ya, melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. La yadurrukum kaiduhum syai'a, ya, maka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka lakukan ataupun kerjakan maha mengetahui. Jadi ini sifat-sifat keburukan dari bangsa Yahudi. Kemudian Fathul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tarikh ataupun sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bangsa Yahudi pun yang mereka ini senantiasa menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mereka ini merintangi keimanan para sahabat, ya, kaum muslimin. Mereka sebetulnya Fathul Iman adalah bangsa yang tidak suka berperang. Jadi ibaratnya kalau perang dengan orang Yahudi ketika dulu ya di zaman Nabi itu, kalau bahasa kita ini tidak seru, Pak. Tidak seru berperang dengan bangsa Yahudi itu ketika Nabi dan para sahabatnya. Iya, Pak. Memang pengecut dari dulu ya. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan dengan siapa? Dengan orang musyrik, ya. Ini face to face, ya, pedang dengan pedang ini, Pak. Ya, satu lawan satu itu seru. Kalau bahasa kita gitu, Pak, ya, gentle maksudnya, ya. Begitupun bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membebaskan
Romawi, membebaskan Persia, gitu ya. Itu memang peperangan yang sesungguhnya. Tapi dengan apa? Dengan bangsa Yahudi. Ini kalau bahasa kita tidak seru ini Pak ya. Kalau yang suka film laga Pak ya, ini tidak seru Pak ini. Ini tidak seru. Jadi mereka itu hanya apa? Kerjaannya hanya melakukan apa? Tipu daya saja Pak. Ya tipu daya gitu ya, memperkeruh suasana gitu ya. Kerjaan mereka itu sekongkol dengan siapa? Dengan orang-orang musyrik Quraisy, sekongkol dengan siapa? Dengan orang-orang munafik gitu ya. Itu kerjaannya mereka itu. Melakukan keresahan. Dan tadi mereka akan meradang ketika melihat kemenangan, ya kebaikan yang didapatkan oleh siapa? Oleh umat Islam, oleh kaum muslimin. Itu saja, ya. Maka ketika Nabi SAW tadi telah mengikat dengan 12 perjanjian di Madinah dengan bangsa Yahudi, apakah itu Yahudi Bani Qainuqa, ya, kemudian Yahudi Bani Nadir dan yang lainnya, maka ketika ya Nabi SAW kenapa mengusir Yahudi Bani Qainuqa? Karena mereka tadi itu tidak taat kepada perjanjian yang telah disepakati Pak. Padahal telah diberikan hak-haknya, ya mereka tenang tentram berada di mana? Di benteng-benteng mereka. Karena memang bangsa Yahudi ini ketika di zaman Nabi SAW, ya ini terkenal dengan memiliki benteng-benteng yang kokoh, kebun kurma yang sangat luas. Ya di antara mereka ini banyak yang memiliki kemampuan membuat perkakas pandai lah Pak ya, pandai besi gitu ya. Sehingga mereka memiliki banyak senjata. Mereka pun memiliki banyak prajurit ya bangsa Yahudi ini. Maka ketika perjanjian-perjanjian itu ya dilanggar oleh siapa? Oleh mereka. Ada muslimah ya yang berjualan kemana ke pasar, ya dirusak kehormatannya, dibuka auratnya oleh mereka. Ya, maka ditolong oleh seorang muslim Yahudi itu dibunuh dan satu kaum muslimin itu dikeroyok oleh siapa? Oleh bangsa Yahudi ya. Beradanya keroyokan gitu ya. Maka benteng Yahudi Bani Qainuqa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tanpa ada perlawanan, ya hanya dikepung saja oleh Nabi dan kaum muslimin ketika itu. Ya, itu hanya Pak, hanya 15 hari saja Pak. Mereka menyerah. Awalnya ini semuanya akan dihukum mati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini pengganggu, pengacau stabilitas keamanan ya di negeri Madinah ketika itu, bangsa Yahudi itu. Nah ini siapa menyelamatkan orang Yahudi Pak? Orang munafik Pak. Ya, orang munafik datang pentolan Yahudi munafik kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, mereka itu adalah sekutu-sekutuku wahai Rasul. Janganlah dihukum mati mereka. Ya, memaksa merengek Pak. Ya, merengek. Maka akhirnya diberikan pilihan yang kedua oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka apa? Diusir dari Madinah. Jadi sejak dulu Pak, memang hak selain tadi hak mereka itu mendapatkan laknat dari Allah dan para nabinya, juga mereka ini memang diusir ya, hanya 15 hari tanpa perlawanan Pak. Jadi gitu, menaklukkan Yahudi itu ketika kaum muslimin ya benar-benar kuat gitu Pak. Maksudnya kuat di dalam imannya, kuat tadi melaksanakan kitabullah, ya taat kepada siapa? Kepada Rasulnya, itu dengan mudah atas izin Allah Subhanahu wa taala menaklukkan bangsa Yahudi. Ya menaklukkan siapa? Mereka ini. Kemudian di dalam Quran surat Al-Hasyr, ini surat Al-Hasyr namanya juga surat pengusiran, pengepungan Pak. Nah ini bercerita khusus tentang Yahudi Bani Nadir. Nah setelah ditaklukkan tadi ya, diusir Yahudi Bani Qainuqa ya, mereka ketika telah diusir kalah, bukan bertaubat, bukan kembali ya kepada kebenaran. Justru mereka tetap menambah dendam, kesumat kepada siapa? Kepada Nabi dan kaum muslimin. Mereka pun terus menggalang kekuatan dengan siapa? Dengan orang-orang musyrik Quraisy Pak. Ya kemudian menggalang kekuatan dengan siapa? Dengan orang-orang munafik, dan terus tetap melancarkan permusuhan kepada Nabi dan kaum muslimin. Ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari
datang ke perkampungan Bani Nadir untuk satu urusan ya yang terkait dengan perjanjian. Maka ketika ngobrol sedang berdiskusi ya Nabi dengan bangsa Yahudi ya dari Bani Nadir memerintahkan satu orang untuk naik ke loteng, Pak, untuk membawa batu besar untuk ditimpakan kepada kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi awalnya tidak tahu, tapi segera Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Jadi jahatnya bangsa Yahudi, ya sudah diikat perjanjian, mereka justru melakukan satu makar ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikabarkan, Nabi pergi langsung tanpa berucap sepatah kata pun ya kepada mereka ataupun ya di hadapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu mereka pun sudah diliputi oleh apa, Pak? Ketakutan. Ini pasti ya, setelah kejadian ini kita pasti akan dihabisi oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Ya, ini sudah tidak aman ini. Ya sudah apa? Sudah tidak aman. Awalnya mereka akan keluar sendiri, Pak, dari mana? Dari benteng Bani Nadir ini. Tapi lagi-lagi datang siapa, Bapak Ibu? Orang munafik ya. Datang orang munafik. Ya kata gembong munafik, kalian jangan takut. Kami masih punya pasukan 2.000 orang. Kami tidak akan menyanyiakan kalian. Bangkit lagi keberanian siapa? Yahudi Bani Nadir itu, Pak. Akhirnya menantang siapa? Kaum muslimin. Tapi tidak terjadi peperangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin cukup kembali mengepung benteng Bani Nadir. Ya, mengepung benteng Bani Nadir. Kalau tadi Bani Qainuqa 15 hari, kalau Bani Nadir cukup hanya dengan 5 sampai 6 hari mereka sudah membukakan pintu menyerah kepada kaum muslimin. Allah abadikan dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua, "Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awalil hasad." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan mereka orang-orang kafir dari ahli kitab. Maka ini yang dimaksud ahli kitab di sini adalah Yahudi Bani Nadir. Ya, Yahudi Bani Nadir min diyarihim li awalil hasad. Dari mana? Dari kampung atau tempat-tempat tinggal mereka. Untuk apa? Untuk diusir, Pak, dikeluarkan kali pertama. Ya, dari Madinah. Ya, Bani Nadir diusir dari Jazirah Arab. Maka di dalam tarikh pun nanti ketika Umar bin Khattab berkuasa, di Yahudi pun dia apa, Pak? Dibersihkan, diusir lagi oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada awalnya kaum muslimin ma dzanantum ay yakhruju. Ya, pada awalnya kaum muslimin tidak menyangka bisa dengan semudah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menaklukkan, mengusir siapa? Bangsa Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Karena tadi bentengnya kokoh, ya, kebun kurmanya luas, ya, mereka juga memiliki banyak pasukan yang dilatih, gitu ya, banyak senjata. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu mudah karena kaum mukminin ketika itu benar-benar ya mengamalkan kitabullah, ya, melaksanakan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ya keyakinan orang Yahudi ketika itu adalah wa dhannu annahum mani'atuhum husuluhum minallah. Sampai sekarang Yahudi itu gede rasa kalau bahasa kita, Pak. Terlalu pede. Kemudian dia takabur bahwasanya benteng-benteng mereka ini tidak akan mampu ditembus sekalipun oleh siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Yahudi Bani Nadir, Pak. Ya, mereka yakin benteng mereka tidak akan bisa ditembus oleh siapapun sampai oleh siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan Bani Nadir, ya. Hari ini pun mereka ya kemarin ya bagaimana kaum muslimin pejuang itu bisa membobol pertahanan mereka gitu ya, secanggih apapun, apa namanya, Pak? Iron Dome apa gitu ya. Itu bisa dibobol oleh pejuang kaum muslimin ya di Palestina. Itu bisanya begitu aja, Pak, orang-orang Yahudi itu ya, gempor-gempor ya, propaganda gitu ya. Nah, kemudian fa'atahumullah min haitsu la yahtasibu. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ya sudah
mengatakan, dia sudah menetapkan mereka untuk kalah itu dengan cara yang apa? Yang mudah sekali ya. Hanya sekedar apa? Dikepung, kemudian apa? Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba. Hanya dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dada-dada mereka rasa takut saja. Jadi rasa takut, rasa aman itu adalah satu di antara junud min junudillah. Itu pasukan prajurit Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun umatnya. Bahwasanya setiap peperangan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada sebelum 1 bulan terjadi peperangan, musuh sudah kalah karena dikasih apa? Rasa takut oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan. Ya, cukup oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rasa takut saja. Mereka menyerah ya kepada Nabi dan kaum muslimin. Maka yang dilakukan yukhribuna buyutahum biaidihim. Ya, dasar orang tadi ya, mereka itu adalah pelit ya, sabda Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dari dalam. Sehingga ketika terusir, Pak, ini sangat tidak sekali. Ada yang membawa pintu, Pak. Ketika terusir ada yang membawa jendela, ada yang membawa kayu tiang rumah mereka. Nah, dari luar ini dihancurkan oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Ya. Wa aidil mu'minin. Ini dari bagian luar ya, dihancurkan oleh kaum muslimin. Maka Allah memerintahkan kepada kita fa'tabiru. Ambillah pelajaran, iktibar. Ya, bagaimana ya? Kenapa Yahudi bisa berpuasa? Ya, kenapa Yahudi bisa begitu dengan mudah ditaklukkan? Ya, oleh kaum muslimin. Ambil pelajarannya, apa sebab-sebabnya. Sebabnya ketika benar-benar ya kaum muslimin ini berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya ulil absar, wahai hamba-hamba yang memiliki pandangan, yang memiliki ilmu pengetahuan, yang memiliki kesadaran. Nah, saudara iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah habis Pak dia. Lagi. Kemudian sifat Yahudi yang berikutnya, sifat buruk mereka, bahwa mereka pun adalah pionir di dalam apa? Di dalam ilmu sihir. Ya, di dalam ilmu sihir. Jadi ada, kalau di dalam Zionisme ataupun Illuminati ya, ada sekte Kabbalah ya, dan yang lain-lain. Ini memang yang senantiasa bekerja sama dengan setan, dengan iblis, gitu ya. Begitupun dihadirkan ya grup-grup musik penyembah ubadus syaitan, penyembah setan. Ya, ritualnya sebelum manggung mereka minum darah, gitu ya. Waliyadzubillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma kafara Sulaiman." Tidaklah ya Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan sihir. Walakinna syaitana kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ya, akan tetapi setanlah yang kafir, yang telah mengajarkan yang kepada manusia itu apa? Sihir. Dan ini adalah Nabi Sulaiman pun, ya ini adalah diantara nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ya, diutus kepada Bani Israel. Ya, mereka ini senantiasa melakukan apa? Tipu daya dengan apa? Dengan sihir. Ya, dibuat ya aliran-aliran baru. Ada satu divisi ya di dalam tubuh Zionis Illuminati ini, yang bagiannya Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melahirkan aliran-aliran sesat, ya, untuk melahirkan ajaran-ajaran sesat. Itu secara kontinu. Akan ada saja. Ya, akan ada saja. Nanti tiba-tiba muncul yang mengaku Nabi, misalkan ya, mengaku titisan malaikat Jibril, misalkan ya, saya mendapat wangsit ya dari siapa? Dari malaikat Jibril untuk melakukan ini, untuk menyebarkan ini. Ada saja. Ya, dan ini tidak lepas dari apa? Dari tipu daya Yahudi ini. Kemudian yang selanjutnya, fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap jatuhnya kedaulahan Islam,
ya mercusuar Islam, ya negeri-negeri kaum muslimin, maka di dalamnya ini tidak terlepas dari saham dari tipu daya tadi perencanaan bangsa apa? Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Kedaulahan ataupun kekhilafan Turki Utsmani ikhwatul iman, Bapak Ibu, ini berdiri 6 abad lebih. Ya, 6 abad lebih lamanya. Ya, 600 tahun lebih, ya. Dan 200 tahun sebelum keruntuhan ini telah dipersiapkan ataupun telah dibuat tipu daya oleh siapa? Oleh bangsa Yahudi. Untuk hancurnya kedaulahan Islam ketika itu. 200 tahun strategi dari siapa? Bangsa Yahudi. Maka ketika di akhir-akhir hancurnya kedaulahan Turki Utsmani, telah diubah ajaran Islam menjadi ajaran-ajaran kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah diganti ajaran-ajaran Islam dengan apa, Pak? Ajaran-ajaran khurafat. Ya, ajaran-ajaran khurafat, Pak. Ya, dengan dongeng-dongeng yang mengandung apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum muslimin secara mayoritas apa, Pak? Terkena yang namanya penyakit al-wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sehingga sudah tidak mau lagi diajak berjihad. Sudah lemah. Ya, akidahnya sudah keropos. Ya, dan ini telah dijelaskan oleh para pakar sejarah kaum muslimin. Ya, setiap runtuhnya kedaulahan, ya, kepemerintahan Islam ketika itu. Apakah Daulah Abbasiyah, ya, kemudian tadi Daulah Turki Utsmani, ini disebabkan apa? Sudah menjauhnya umat dari kemurnian Islam, dari kitabullah, dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai terakhir, tidaklah ketika hari ini kita jumpai siapa yang membela Yahudi, ya, siapa yang membela Zionis, maka ini ya sebagaimana di dalam tarikh Islam, maka golongan-golongan ini, ya, dari dulu sampai hari ini dan selanjutnya akan tetap sama. Ya, mereka adalah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Maka ya, pasti kita ini akan menjumpai siapakah manusia yang paling keras permusuhannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-yahuda, yaitu Yahudi. Kemudian yang kedua, walladzina asyraku, itu orang-orang yang musyrik, yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah tadi siapa? Munafikun. Ya, munafikun. Inilah yang paling keras. Ya, yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita juga kaum muslimin dari keburukan-keburukan tipu daya dari bangsa Yahudi ini, dan semoga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, para pejuang di Palestina. Dan secara terakhir, secara khusus kita doakan kaum muslimin saudara kita di Palestina, ya, di Gaza, para pejuang kaum muslimin yang berada di sana, ya, para mujahid di sana, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kufar wal yahuda wal musyrikin, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanal muslimina al mustad'afina fi Gaza, Allahumma ansurhum fi Gaza, Allahumma ansurhum fi Gaza, Allahumma kun lahum mu'ina wa nasira wa mu'ayyida wa dhahira, Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin, Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin, Allahumma saddid ramyahum, Allahumma saddid shamlahum wa thabbit aqdamahum wansurhum ala aduwwihim wajma' ala al-haqqi kalimatahum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma harril masjidal aqsa minal yahudil ghasibin,
Allahumma fadil Masjidal Aqsa minal yahudil ghasibin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taklim pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang membongkar ya sifat-sifat keburukan dari bangsa Yahudi ataupun Bani Israel yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari al-maghdub, juga dijaga dari al-zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.